Saya pernah nyoba, masukin data saya sendiri, Iya. profil saya sendiri ya. Saya kaget dia tahu saya punya anak kecil, dia tahu anak Oh. kecil saya umurnya sekian, anak kecil Iya. perempuan, dia tahu saya punya game konsol apa aja di rumah gitu. Daripada saya bangun app Facebook atau Iya. WhatsApp gitu Nah. untuk orang-orang di negara maju itu Iya. ya. Bukalapak satu-satunya unicorn Indonesia yang jadi unicorn dengan 100% talent engineering Indonesia. Ketika ini berkasnya sampai ya, diterima ke saya gitu. Itu sampai 4.500 halaman, Pak. Iya. Ini mungkin teman-teman yang yang lawyer udah biasa ya Iya. gitu. Tapi saya yang awam tuh sangat kaget. Ini saya terpantik sedikit ya Iya. dari keahlian saya gitu. Saya biasa bangun sistem AI. Iya, iya. Saya ngerasa ini adalah satu yang AI sangat sekali bisa bantu. Iya, iya. Jadi yang saya bangun ini kurang lebih sebulan terakhir ya. Iya, iya. Yang saya bangun itu adalah sistem untuk kita bisa upload berkas 4.000 halaman itu, terus diupload, terus sama dia dibongkar semua. Ya, dibaca ya. Dibaca, di OCR, dilihat Ya. teksnya. Itu layar pertama, layar kedua kita coba ekstraksi masing-masing keterangan, masing-masing fakta-fakta di situ. Total ada hampir 9.000 keterangan. Halo pemirsa Retorika, selamat jumpa lagi dengan saya Bambang Harimurti ya. Dengan produser kami nih, Setia Subakti yang cukup setia menemani saya. Hari ini kami berdua nih dan teman-teman sekalian beruntung ada pasangan yang mau berbagi cerita yang buat kita semua penting nih. Karena ini menunjukkan apa ya? Kita boleh berikhtiar, berniat baik, tapi kadang-kadang cobaan itu datang tanpa diduga-duga. Tapi mudah-mudahan ya, kadang-kadang karena di bulan Ramadan ya, boleh sedikit mengutip pesan dari Allah kalau saya orang Islam, demikian juga di agama yang lain. Pesannya di ayat suci mereka kira-kira sama, yaitu mengatakan Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada orang yang tidak kuat menjalaninya. Nah, itu pesan saya juga sebenarnya bukan cuma pada kalian, pada narasumber kita kali ini, pasangan suami istri yang keren, yaitu Bung Ibrahim Arif ya, panggilannya Ibam ya. Betul, Pak. Dan istrinya yang juga sama-sama keren ya. Kenapa saya bilang sama-sama keren? Karena mereka ini nggak cuman lulusan S1, S2 luar negeri lagi ya. Mas Ibam di bidang IT ya. Betul. Kalau Mbak Riri deket-deket juga hukum. Tapi S2-nya hukum cyber ya. Hukum teknologi. Hukum teknologi ya. Jadi sangat serasi lah kalau dikatakan. Dan mereka punya tadinya kisah yang inspirasi banget lah. Sekolah dengan prestasi baik sehingga dua-duanya dapat beasiswa ke Belanda ya. Ibam Kira-kira. dapat beasiswa. Ya, Ibam dapat beasiswa ke Belanda. Kamu kemana? Aku sekolah di Belanda juga, cuman waktu itu alhamdulillah sih kita biaya sendiri. Oh, jadi tapi ketemu di Ketemunya bisa dibilang di Belanda Belanda sih. di Belanda ya. Ngapain kamu ke Belanda waktu itu? Waktu itu aku ikut kayak program apa namanya? Aku lupa lagi namanya. Au pair ya. Oh, au pair. Jadi beasiswa yang semacam kunjungan gitu ya. Iya, jadi kayak di gratis tapi sekolah bahasa. Kita kayak dapat beasiswa cuman sekolah bahasa aja gitu. Artinya pinter dong bisa dapat beasiswa untuk sekolah bahasa. Dari mana? Itu kayak kita dapat host family gitu. Padahal Mas Ibam ini sekolah di Bandung di ITB. Betul. Mbak Riri sekolah di Unpad. Iya. Yalah kok ketemunya di Belanda ya? Jauh amat ya? Ya gitu deh, ada ceritanya panjang itu. Oh, oke lah, nanti selingan-selingan ya. Nah, kenapa pasangan ini kami hadirkan ke sini? Karena kita kan ada cerita tuh ya, katanya Presiden Prabowo tuh punya niat yang mulia supaya orang Indonesia pinter dari kecil, bahkan dari hamil diberikan makanan bergizi gratis. Lalu dalam rencana bahkan sebagian sudah diresmikan, dibuatlah sekolah rakyat. Apa itu sekolah rakyat? Ini sekolah untuk orang murid-murid dari kalangan 20% termiskin
diasumsikan orang dari keluarga miskin ini harus dikeluarkan dari ekosistem yang menjebak mereka dalam kemiskinan. Jadi sekolahnya itu berasrama. Jadi tinggal di asrama sehingga mereka melupakan ekosistem kemiskinannya. Di situ bisa konsentrasi belajar dan bisa maju keluar dari kemiskinan. Bahkan yang ternyata berbakat akan bisa pindah ke sekolah Garuda. Ini semacam sekolah rakyat khusus buat mereka yang pintar-pintar banget. Dan nanti akan bertarung di universitas kelas global ya. Mungkin di Harvard, di MIT, di Nanjang, di mana-mana. Sehingga mereka lah dianggap kan walaupun orang dari super miskin ada akses buat sekolah, berkembang dan menjadi orang kelas dunia. Entah berapa kita tahu untuk makanan bergizi aja udah berapa ratus triliun. Belum nanti sekolah rakyat ini. Sekolah Garuda. Untuk menghasilkan orang-orang pinter yang berkelas dunia. Nah di hadapan saya ini sebelum ada MBG, sebelum ada SR, sebelum ada sekolah Garuda, sudah ada Bung Ibam. Kang Ibam ini kenapa saya sebut kelas dunia? Karena tadinya mendapat kesempatan bekerja di London, betul ya? Betul. Jadi Kang Ibam ini lulusan ITB angkatan 2003. 2003. Nah, lalu berapa lama yang lalu dapat tawaran? Saya pertama dapat tawaran beasiswa S2 Ya. 2009 sampai 2011. Itu dari Erasmus di Erasmus Eropa. Swiss ya. Gitu. Ya, Jadi dari memang Belanda. nggak ada ikatan buat balik Indonesia. Jadi begitu kelar saya langsung settle di Eropa. Ya, jadi sudah bekerja di sana. Di mana kerjanya waktu itu? Ya, dulu di Belanda ada perusahaan e-commerce paling besar di sana waktu itu. Jadi pertama kalilah Anda belajar selain kuliah bagaimana membuat e-commerce itu langsung kerja praktek di perusahaan Belanda. Ya? Betul, dan memang langsung tanggung jawabnya lumayan challenging ya. Apa karena tuh? jadi saya langsung diminta ngelit satu tim. Ya. Campuran ada orang Belandanya juga. Jadi Anda udah bosnya orang Belanda nih ya? Kecil tapi cuma beberapa Ya, orang. Beberapa orang tim engineering ya di sana. Ya. Terus Tapi sesama insinyur gitu kan? sama engineers betul. Ya, dan kita dikasih tanggung jawab untuk memastikan bahwa jutaan dolar, jutaan euro ya, anggaran mereka untuk promosi ke orang-orang itu terpakai efektif gitu ke user-user sana. Jadi program ini siapa yang pesan nih? Itu dari manajemen sendiri. Mereka punya ide gimana kalau misalnya iklan-iklan itu atau rekomendasi itu bisa personalized gitu. Ya. Jadi nggak hanya Oh jadi langsung kelihatan siapa yang lihat iklan itu gitu ya. Dan misalnya- siapa yang layak dikirimin iklan itu gitu. Iya, misalnya kita datang ke situsnya, kita bisa langsung prediksi, ada banyak banget indikator, langsung prediksi dari berbagai macam signal. Bahkan dari sekedar kita seberapa cepat kita ngeklik, dia udah bisa prediksi orang ini kayaknya suka kategori mobil-mobilan gitu atau elektronik atau apa. Oh jadi ada kemampuan prediktifnya. Betul, betul. Jadi misalnya begitu Anda dapat datanya berapa sedikit, wah ini kemungkinan orang ini akan seneng ini, seneng itu gitu. Betul sekali. Dan Jadi ini- lebih dulu bisa tahu ketimbang orangnya itu sendiri ya. Betul. Ini 12 tahun lalu ya, jadi 12 sebelum tahun ada lalu AI ya? kayak sekarang Luar gitu. biasa. Dan saya pernah nyoba masukin data saya sendiri, Iya. profil saya sendiri ya. Saya kaget dia tahu saya punya anak kecil, dia tahu anak kecil saya umurnya sekian, anak kecil Iya. perempuan, dia tahu saya punya game konsol apa aja di rumah gitu. Waduh ini bahaya dong kalau politik bisa tahu nih kira-kira bakal milih mana ya. Ya teknologi kan netral ya Pak ya. Ya. Kita ngebangun capability-nya, intelijensianya, cuma penggunaannya terserah dari usernya mau gimana. Nah di sana dipakai untuk jualan apa waktu itu atau jualan apa aja? Apa aja. Jadi e-commerce itu kayak apa ya? Kayak Amazonnya sana lah. Namanya apa? Namanya bol.com. Bol.com. Bol.com itu yang paling besar. Amazon juga kalah sama mereka gitu. Oh lebih besar dari Amazon Betul, untuk di Belanda ya Pak ya. untuk di Belanda. Oke. Iya, dan salah satunya Dia karena juaranya di Belanda. betul. Nomor Kalau satu. di Eropa enggak? Di Eropa enggak, mereka fokusnya ke Belanda dan Belgia. Oh dan Benelux ya? Benelux, Luxembourg betul. juga ya? Luxembourg ada cuma dikit banget. Gitu. Nah terus Anda lagi asik-asik kerja di sana. Iya, lagi Kok asik-asik. balik lagi ke Indonesia akhirnya? Ada dua sih. Yang pertama kan Riri kan kuliah di sana. Tadi kan kita biaya sendiri ya. Iya, gitu. Tadi kalau Bapak Jadi bilang ini saking gede gajinya bisa biayain istri kuliah nih. wah nggak sedih itu Pak. Soalnya kita itu harus pindah ke kota kecil, Iya, iya. kita harus tinggal di
rumah kecil. Dengan padahal dengan anak udah. Belum ada waktu anak. itu belum. Ya, jadi memang kita harus nabung sendiri, harus bangun semua sendiri karena kalau tadi Bapak bilang ya soal sekolah rakyat, sekolah Garuda gitu. Kita bukan dari keluarga yang punya privilege. Kita sejak kita nikah nggak ada bantuan sama sekali dari keluarga. Jadi memang semuanya harus sendiri. Tapi nggak sampai 20% terbawah lah, enggak lah ya. 20%. Tarif miskin maksudnya. Itu enggak ya. Iya. Enggak Di lah sana ya. cukup nyaman. Tapi memang selama 2 tahun kita nabung, akhirnya bisa kuliah. Iya. Setelah selesai ternyata Riri hamil. Dan Oh, makin berat dong. iya. Tapi mungkin rezeki anak ya. Ya. Karena setelah Riri hamil saya sempat coba S3. Iya. Tapi kita memutuskan udah saya kerja aja gitu, nggak lanjut lagi S3-nya. Kita balik lagi ke Belanda dan alhamdulillah dapat kerjaan yang jauh lebih bagus ya waktu itu. Yang lebih Di perusahaan yang sama atau? di perusahaan beda lagi. Itu yang saya masuk ke bol.com itu. Oh, itu yang baru. Itu, baru masuk Sebelumnya Bol.com. perusahaan Sebelumnya perusahaan kecil, perusahaan logistik gitu. apa? Oh. Tapi di IT-nya juga. IT dan mereka bikin AI juga waktu itu. Tapi AI zaman itu Ya, sangat masih. terbatas ya. Iya. Database-nya juga belum ada big data ya. Iya, sangat terbatas sekali lah di situ. Paling tahu truknya ini ada di mana gitu-gitu ya. Betul. Iya. Betul. Dan setelah kita udah selesai kuliah, kita punya anak, kita mikir kayaknya pengen deh balik lagi lebih dekat ke keluarga ya. Gitu. Tadinya saya niat untuk baliknya ke Singapura, karena udah ada tawaran juga, beberapa teman-teman di situ tawar udah pindah ke Singapura aja. Boleh tahu perusahaan apa ada yang nawarin belum? Belum sampai detail ke situ gitu. Cuman di tengah-tengah saya ngobrol kayak gitu, ada satu founder unicorn yang belum unicorn ya, masih tech company waktu itu, masih startup waktu itu, yang dengar saya ada niatan balik, terus ngajak balik, udah ke Indonesia aja. Teman seangkatan ya? Teman seangkatan betul, teman satu kuliah tapi beda angkatan gitu. Oh, beda angkatan ya? Iya, Dia lebih senior atau? dia lebih junior justru. Boleh disebut namanya? Boleh. Siapa? Dulu Zaki founder Bukalapak. Oh, dia yang menemukan Bukalapak ini ya? Dia menemukan Bukalapak dan waktu itu Bukalapak masih kecil banget ya. Masih cuman kayak 20 orang lah tim developernya. Dan mereka punya ambisi mau scale up sampai sebesar yang di Belanda. Iya. Jadinya dia ngajak balik ya. Terus kita Dia udah ada founder waktu itu ya? Yang pertama-tama ya? udah ada. Makanya berani ngajak Anda ya? Iya, sama berani juga punya ambisi gede Iya, karena oke. dia ingin scale 20 kali lipat gitu Iya. misalnya. Itu di funding round keberapa tuh kan biasanya 7 gitu baru Wah, IPO. saya nggak tahu ya. detailnya waktu itu iya. Iya. Tapi artinya waktu dia ngajak Anda gajinya lebih gede dong mestinya atau sama lah paling enggak? Gajinya nggak lebih gede, tapi memang ada unsur saham. Oh, ada jadi founder ya. Bukan founder, tapi early management gitu. Management. Ya karena baru 20 orang sih ya. Iya, jadi 20 orang engineers. Tapi sahamnya itu memang yang itu jadi apa ya? Jadi kayak ini kita target tumbuh bareng gitu. Kalau misalnya bisa tumbuh kan nilai sahamnya bisa bagus. Gitu. Tapi saya kebayang Jackie kan orangnya idealis ya. Pasti bukan soal gaji atau saham itu yang jadi daya tarik ya. Tapi dia ingin bantu UKM ya. Betul. Dulu yang ini dari dulu ya. Saya tuh pengen apa yang kita bangun bisa ngebantu banyak orang. Dan setelah saya di Eropa dulu, saya ngerasa yang kita bantu itu ya ngebantu upper class atau middle class sana gitu. Iya. Jadi bantu orang yang udah kaya ya. Iya. Sedangkan pas ngobrol sama Zaki, dia bukan bahas soal ya kita ntar transaksinya segini, nggak, dia bahasnya ini UMKM setelah kita bantu mereka bisa penghasilan nambah 10 kali lipat. 10 kali lipat. Mereka bisa naik ke middle class gitu, mereka bisa menghidupi keluarganya, mereka bisa bayar orang-orang yang employ orang-orang gitu. Terus Jadinya kamu nggak diprotes sama Riri, udah enak di sini. Gimana, Riri? Gimana Riri waktu itu? Dulu sih aku sempet kayak ngapain sih pulang gitu kan. Ya, Ini udah enak nyaman di di situ sini, ya. Iya. Anak udah berapa waktu itu? Masih satu. Tapi Ibam kayak udah kita coba. Maksudnya ya aku juga mikir ini buat karirnya Ibam juga kan gitu. Biar dia jadi ya lebih baik lah gitu. Lebih passionate ya. Iya bener. Terus satu lagi aku mikir bisa deket ke orang tua juga gitu. Jadi ya udah deh akhirnya kita memutuskan untuk balik deh. Dukung aja lah gitu ya. Iya. Nggak nyesel kan ya? Enggak. Oke, terus Anda pulang ke Jakarta, masuk ke Jaki, bantu membesarkan Bukalapak. Ya. Naik juga dong ininya apa?
penghasilan dan persahaman atau ya kesejahteraan lah ya. Iya, alhamdulillah memang salarinya naik cukup cepat ya gitu. Karena memang bisnis pun tumbuhnya cepat sekali. Dan Anda jadi apa di situ waktu itu? Saya VP, VP Vice Engineering. President ya. Betul. Jadi orang nomor 2, 3 atau berapa? Orang nomor 2 di sisi teknologi. Oh, oke oke. Dan memang waktu itu kenapa saya di hire karena yang nomor satunya ingin fokus ke infrastruktur atau arsitektur gitu, Oke. teknologinya. Ya. Sedangkan kan teknologi itu nggak hanya server ya misalnya Ya. ya, kita harus juga ngebangun tim yang bisa kerjasama dan kolaborasi, Ya, ya, ya. engineers yang bisa empati Ya. gitu. Jadi waktu saya di Belanda itu yang saya paling suka ya, Ya. semua engineers itu punya empati. Jadi itu nggak cuma mikirin soal bangun sistem ABC, Ya, ya. tapi apa nih yang kita bisa bikin user kita tersenyum, Oh. bikin user kita rasa Karena terbantukan. biasanya kalau orang-orang engineer ini rada nerd gitu ya. Betul. Rada cuek ya. Betul. Jadi mesti Harus inilah, ditumbuh kembangkan dikembangkan empatinya. ya. Betul. Di situ keahlian Anda juga ya. Di situ ya saya udah belajar duluan, Ya. jadi saya bisa ngebantu, bisa ini nih ide-idenya misalnya Ya. kita bikin banyak kelompok belajar di dalam perusahaannya. Jadi in a way Anda menambah value dari para engineer itu ya. Betul, karena kalau jujur ya dari dulu itu sebelum Bukalapak jadi unicorn, seiring kita bertumbuh juga banyak banget tekanan dari investor. Ya. Mereka selalu bilang, udah kamu kayak perusahaan lain aja. Komersial ya. Bukan, mereka bangun tim teknologinya di India. Oh, di luar negeri ya. Iya. Biasanya di Bangladesh, di India di gitu ya. Bangalore, di India, beberapa di Singapura gitu. Dan itu selalu tinggi sekali pressure-nya. Dan Ya. saya selalu bilang dulu ya, kita kan gabung ke Bukalapak bukan cuma bangun ya, Ya. kita ada misi juga gitu. Ya. Saya ada misi pribadi juga. Saya ingin nunjukin bahwa talent Indonesia itu bisa Bisa ya. bersaing gitu, bisa ngebangun sesuatu yang besar. Dan alhamdulillah ketika kita jadi unicorn waktu itu ya, Bukalapak satu-satunya unicorn Indonesia yang jadi unicorn dengan 100% talent engineering Indonesia. Jadi kalau chip ada Intel Inside, ini Indonesian Engineer Inside gitu ya. 100% betul. 100% ya, 100%. Ya, jadi itu hal yang saya sangat Jadi softwarenya tuh kalau TKDN 100% Indonesia ya, karya anak bangsa ya. karya anak bangsa. Tapi itu ada ya. unicorn sebelah ya. Iya. Oh ya, ya kan sebelah betul ya. Nah, terus Anda bekerja berapa lama di situ? Saya 3,5 tahun di situ. 3,5 tahun. Ketika saya resign, Bukalapak sudah tumbuh berapa ya? Kurang lebih 10 kali lipat lah, 15 kali lipat gitu. Yang tadinya 20 orang itu jadi 600 ketika saya 600 engineer. 600 engineers. Di luar lagi ada non engineer lagi kan? Ada lagi, total ada 2000 kalau nggak salah. 2000. Dari 2000 itu sekitar 600. 600 engineers. ya. Betul. Dan Terus boleh tahu kenapa Anda resign nih? karena saya mulai capek, jujur ya Pak. Capek karena ya ketika kita balik ke Indonesia, kita bisa bangun untuk masyarakat lebih banyak ya, Ya. gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya sadar bahwa yang terbantukan dengan teknologi di Indonesia saat itu ya, itu kebanyakan masyarakat kelas menengah atas. Walaupun itu untuk UKM ya rencananya. Untuk UKM terbantukan, tapi kan pada akhirnya yang bisa belanja online misalnya ya, itu kan adalah yang punya disposable income lumayan. Ya, ya. Jadi pada akhirnya alhamdulillah membantu banyak, tapi cuman 10% paling atas gitu Jadi di populasi Indonesia. ujungnya sama kayak Belanda. Ternyata saya memperkaya orang kaya gitu ya kira-kira ya. Kira-kira gitu, tapi Tapi lebih halus lah lebih ya. merata, sedikit lebih merata. Lebih di bawah lah ya. Iya, iya. Cuma yang saya waktu itu capek ya, karena saya ngerasa sayang banget kalau teknologi itu cuma bantu 10%. Iya. Gitu. Apalagi saya ngerasa teknologi itu kalau dibangun dengan bagus ya, Ya. bisa banget ngebantu 100% masyarakat Indonesia harusnya. Dan bayangannya Bung Ibam waktu itu apa tuh kira-kira setelah Bukalapak mau bikin apa? Jujur saya waktu itu udah mulai nyerah ya. Saya bahkan udah capek, udah ngerasa nggak mungkin di Indonesia bisa. Soalnya bisa bangun seperti itu ya. Soalnya pada akhirnya ekonomi kita belum sampai situ, gitu. Belum sampai titik pemerataan yang bisa
50% masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan teknologi dengan baik gitu. Oh, jadi istilahnya tuh IT literasinya masih rendah ya kebanyakan masyarakat. Saya selalu berprinsip bahwa dampak dari teknologi itu tergantung kualitas yang kita bangun. Kita bisa bangun yang bisa meraih atau membantu juga masyarakat-masyarakat yang nggak terlalu bagus infrastrukturnya gitu. Jadi Anda Atau ini gengsi literasinya. banget ya, belum tahu mau kerja di mana, tapi ngerasa udah capek udah resign aja gitu ya, sangat gengsi banget nih, bener nggak Rik? Aku nggak paham banget ya soal Gen Z. Nah akhirnya waktu itu aku ada tawaran untuk pindah lagi ke Inggris. Oh, ke Inggris ya. Jadi ngerasa udah capek, udahlah. Mungkin memang susah gitu bangun ya misinya 100% kalau di Indonesia ya udahlah. Ngapain saya di sini lama-lama? Saya mau balik lagi ke Inggris, ke Eropa ya. Terus ada tawaran waktu itu untuk pindah ke Inggris, udah ke sana terbang 2 kali. Ke Facebook nih ya. Ke Facebook London betul. Gitu. Dan alhamdulillah keterima, dikasih offer dan udah siap-siap tuh kita udah seneng gitu, udah. Itu anak udah berapa waktu itu? 1 tapi aku lagi hamil anak kedua. Gitu. Nah, waktu itu pasti gajinya jauh lebih gede ya. Iya. Dapat ini juga kemungkinan saham juga. Betul. Dan memang perusahaan teknologi biasanya yang gede saham, Pak. Iya. Wah, jadi udah bakal jauh lebih sejahtera ya. Ya, Terus pikirnya. kok nggak jadi? Jadi waktu itu ada yang kontak saya ya, gitu. Beliau itu dari tim yang sedang bantu-bantu ngebangun teknologi atau ngerancang teknologi untuk Kemendikbud. Ini tuh di bulan November Desember ya 2019. Waktu itu saya cuma mikir, oh ya paling saya cuma ngasih masukan-masukan aja. Memang saya lagi mau siap-siap ke Eropa ya, gitu. Sudah bilang gitu ke mereka. Baru bulan Desember ketika saya balik dapat offer, saya diajak ngobrol-ngobrol. Saya ketemu ngobrol-ngobrol, terus diceritain visinya gitu. Apa tuh visinya katanya? Nah ini mungkin menjawab kegelisahan saya ya waktu itu ternyata. Visinya adalah Indonesia itu luas sekali, besar sekali negaranya, banyak kepulauan terbesar di dunia. Betul. Dan populasi juga tinggi sekali, tersebar di mana-mana. Dan kebanyakan miskin. Ya sayangnya begitu gitu. Tapi yang cukup mengejutkan waktu itu ya, dengan semua keterbatasan itu ternyata cukup banyak yang sudah punya teknologi gitu. Kayak misalnya yang pakai layanan video streaming, nonton di YouTube gitu misalnya, itu sampai 100 juta Pak. Dan HP di mana-mana ya. HP di mana-mana, udah merasuk kemana-mana, sudah menyerap kemana-mana gitu di situ. Jadi sampai anak-anak pelosok tuh tahu di mana ada hotspot, di mana blank spot ya. Iya dan kadang-kadang mereka juga nggak aware bahwa itu tuh adalah teknologi atau internet gitu. Kayak misalnya mereka cuma tahu ada WhatsApp atau Facebook katanya. Atau Facebook ya, mereka cuma tahu oh ini adalah untuk saya ngobrol dengan keluarga di desa sebelah gitu. Tapi mereka nggak tahu kalau itu internet, mereka nggak tahu itu aplikasi apa. Mereka cuma tahu ada tempat ngobrol. Gitu. Bahkan saya pernah tuh nanyain, mereka nggak tahu internet, taunya Facebook katanya. Betul. Nah jadinya yang saya ceritain adalah ya, karena Indonesia itu besar sekali. Kalau secara pemerintah ingin bisa mengaplikasikan kebijakan mereka secara efektif ya, memang mau nggak mau harus pakai teknologi gitu. Teknologi untuk bisa menjangkau dan meraih dan menginformasikan dan mengempower ini kan sebetulnya masyarakat. Udah pernah digagas Rektor ITB waktu kamu belum masuk lah, almarhum Iskandar Ali Sabana kan. Makanya beli satelit domestik Palapa karena salah satu kemampuannya bisa pelajaran jarak jauh sehingga guru-guru terbaik bisa dinikmati dimanapun rakyat Indonesia belajar. Kira-kira sama gitu ya. Betul. Dan infrastruktur sudah ada ya waktu itu. Cuman problemnya yang saya lihat adalah di bagian aplikasinya atau bagian teknologi aplikasinya itu masih minim. Gitu. Karena kalau kita mau ngebangun teknologi skala nasional, usernya jutaan, gitu, ada banyak sekali pembelajaran yang kita dapat dari masa-masa di unicorn itu ya. Misalnya ketika aplikasi tadi serbu habis-habisan gitu, gimana bikin arsitekturnya, skalabilitasnya supaya buat user nggak kerasa ada problem sama sekali. Dan itu memang hal yang susah dipelajari dan susah dibangun waktu itu.
Ya jadi ini nih saya juga mau intervensi sedikit karena saya juga dulu mikir apa susahnya sih bikin app gitu. Kenapa sih misalnya kayak perusahaan besar kayak Bluebird nggak bisa bikin app kayak Grab, kayak Uber gitu ya. Belakangan baru saya tahu kalau bikin app asal jalan mah nggak susah memang ya. Betul. Tapi bikin app yang jalan dengan pengguna begitu banyak dalam waktu yang sangat pendek itu betul-betul lain banget ceritanya ya. Iya betul. Dan itu yang bikin dulu investor suruh kita hire engineers dari luar misalnya. Ya, karena di dalam negeri kalau sekedar bikin app biasa bisa, tapi yang bikin app yang bisa transaksi sekian banyak dalam 1 detik itu masih rumit lah ya. Yes, dan waktu itu 2000, masih itu kan 6 tahun lalu ya Pak ya. Belum kayak sekarang. Sekarang sih udah lebih banyak yang jago-jago. Dulu tuh susah, kita harus bangun semua dari nol gitu. Dan strategi saya dulu adalah saya banyak ngajak engineers Indonesia yang udah berpengalaman dari luar negeri untuk pulang kampung. Karena mereka sudah mempraktekkan bikin yang gitu ya. Kalau sekarang bisa dibantu AI ya. Betul. Sekarang sih udah bisa dibantu AI banget. Dan ya produktivitas naik tajam ya sekarang gitu. Tapi dulu memang sangat challenging sekali ya. Jadi sekarang menurut Anda dengan apalagi dengan AI, sebetulnya harusnya engineer Indonesia sudah bisa ya bikin yang transaksinya tinggi-tinggi ini ya. Betul. Tapi gini Pak, ini kan aplikasi itu nggak hanya terkait skala ya. Terkait juga tentang seberapa berguna dia gitu. Dan ini satu hal yang butuh soft skill yang dalam sekali ya. Kayak contohnya tadi yang saya bilang soal empati itu, kalau kita nggak bisa bangun empati terhadap user, engineer cuma mikir asal jadi halamannya gitu-gitu ya. Ternyata susah makainya. Gitu. Nggak user friendly. Iya, terus kalau misalnya suruh, udah kamu iterasi, bagusin lagi, mereka bakal ngapain kan udah jadi gitu. Nah ini yang harus dibangun ya, empatinya segala macam. Dan itu yang AI nggak bisa bantu juga ya, harus kita yang drive di situ. Cuman balik ke yang tadi ya, ke visi yang ditawarkan oleh teknologi untuk pemerintah itu, memang itu yang bikin saya ngerasa bahwa wah ini cara untuk teknologi bisa bantu nggak cuma 10% orang di Indonesia gitu. Ini cara biar teknologi bisa bantu 90% orang, mungkin 5% agak susah ya, yang terakhir agak susah, cuman setidaknya bisa bantu berkali-kali lipat dibanding yang teknologi untuk perusahaan-perusahaan unicorn itu bisa. Multiplier lah ya. Betul. Dan saya selalu percaya teknologi itu great equalizer Pak. Yang bisa menyamakan kesempatan orang-orang di daerah dengan orang-orang sudah punya. Jadi bisa berkompetisi secara lebih fair ya. Betul. Dan itu yang akhirnya bikin saya ngerasa daripada saya pindah ke Eropa, ke London ya. Ke London, daripada saya bangun app Facebook atau WhatsApp gitu untuk orang-orang di negara maju itu ya. Kalau balik ke prinsip awal saya, teknologi dan apa yang saya bisa bantu itu harus bisa bantu sebanyak banget mungkin orang. Saya ngerasa worth it, saya ngelepas yang Eropa itu. Anda nih mirip kayak Presiden Prabowo ya, udah sekolah di Amerika. Ya pikir ngapain, mendingan masuk Akabri. Nah, terus yang bujuk itu Pak Jeki, bukan? Bukan. Sebenarnya yang bujuk ya kita berdua sih, keluarga ya, pembicaraan keluarga di sini Pak. Enggak, yang nawarin itu siapa? Yang nawarin untuk masuk ke bantu Dignas itu? Yang cerita waktu itu Nadim. Oh, Nadim langsung? Nadim kenal Anda dari mana? Baru kenal pas di Desember itu Pak. Jadi sebelumnya nggak kenal. Siapa yang kenalin? Ada orang teknologi lain ya, yang awalnya ngajak saya ngobrol-ngobrol. Dia kayaknya kayak assess saya gitu. Saya pengalaman saya gimana sih ngebangun teknologi. Dan dia suka curhat, dia ngeliat Bukalapak itu talent-talentnya strong banget, tapi susah di hire gitu. Terus dia penasaran kenapa sih, dan pas ketemu saya dia baru tahu, ternyata karena memang kita ngebangunnya sangat kekeluargaan, sangat bikin orang punya kesempatan belajar gitu di Bukalapak di situ. Gitu. Jadi dari situ baru dia arrange buat diskusi. Dia lagi mau ngebajak orang Bukalapak, lihat loh susah, ini ada yang resign gitu ya kan? Kira-kira gitu? Kira-kira gitu. Dan saya udah cerita, tapi saya mau berangkat ke Eropa loh ya.
Saya bilang yaudah nggak apa-apa ngobrol aja gitu. Terus saya ngobrol-ngobrol, saya kasih masukan saya Itu Desember itu Desember 2019. 2019. Ya, Nadiem udah 3 bulan jadi menteri ya. Iya. Jadi memang saya nggak pernah kenal dia sebelumnya. Terus diketemukan, terus saya share visinya dia, dan dari visinya itu memang sangat persuasif ya gitu, bahwa kesempatan buat bangun teknologi untuk 100% masyarakat Indonesia itu jauh lebih langka dibanding kesempatan untuk keterima di Facebook London gitu. Jadi kira-kira kalau bahasa anak muda Anda dibilang di sini Anda bisa jadi game changer gitu ya. Saya nggak tahu game changer atau enggak ya, tapi saya bisa berkontribusi dan membantu lebih banyak orang. Dan ya akhirnya saya ngobrol-ngobrol dengan yayasan yang memang hire saya di situ. Yayasan memang hire banyak konsultan untuk diperbantukan ke kementerian gitu. Dan memang yayasan tuh hire banyak sekali konsultan, ada puluhan, nggak cuma saya doang. Yang kompeten lah ya. Betul, saya ngeliat yayasannya itu amazing sih Pak. Dia nge-hire konsultan yang world class semua gitu. Yang mahal-mahal ya. Saya nggak tahu ya mahal atau enggak ya. Tapi kalau world class biasanya harganya juga world class lah ya. Betul, betul. Tapi jadi yayasan ini memang dedicated untuk memajukan pendidikan Indonesia melalui teknologi digital gitu Tidak kira-kira. hanya teknologi digital, ada banyak area ya, banyak misalnya area pedagogi, pembelajaran gitu. Termasuk satunya teknologi. Tapi memang misi dia adalah untuk menghadirkan talent-talent yang bisa punya kemampuan untuk berkontribusi, masukan-masukan berkualitas gitu untuk kementerian. Ya, jadi ada tenaga yang kelas dunia untuk mentransformasi pendidikan di Indonesia. Betul. Terus Riri gimana dong? Udah mimpi-mimpi ke London, gaji gede, hidup nikmat. Aduh. Ya waktu itu ya ini perasaannya hampir mirip-mirip kayak dulu yang udah di Belanda terus pindah Indonesia gitu kan. Cuman setelah kita diskusi panjang ya sama keluarga inti juga sama orang tua kita, ya udah deh ini kesempatan jarang yang kesempatan ini kan langka ya untuk ngebantu pendidikan Indonesia gitu. Ya udah kita terima aja akhirnya ya untuk ngelepas London, ngelepas Facebook. Walaupun waktu itu tawarnya nggak sampai separuh kali ya dari pendapatan di sana ya. Iya, turun cukup besar. Dari yang ditawarkan di London. Dan ya, aku minta izin banget ke dia soalnya turunnya sangat signifikan. Dan aku masih amazed dia ikhlas. Mungkin kalau boleh bilang sih selama kita aku bilang ke Ibam, tapi kan ini gaji kamu nanti di mana di yayasan itu kan juga nggak yang rendah banget gitu kan. Ya kita masih bisa hidup normal lah. Jadi ya udah diambil deh. Tapi dibandingin di Bukalapak pun agak turun sebetulnya ya. Turun lumayan jauh. Bahkan ini mungkin efek saham ya, efek saham-saham awal gitu. Karena saya yang nerima saham-saham awal jadinya nilainya gede sekali pas akhir-akhir gitu. Kalau dihitung dari yang saya lepas di Bukalapak itu bisa turun 1,5 miliar sebulan. Waduh. Kalau dihitung annual ya, tahunannya. Dihitung bulanan Pak. Bulanan. Waduh. Karena ada sahamnya. Karena sahamnya, sahamnya kan udah gede sekali. Oke, jadi ya udahlah Anda ngerasa uangnya lebih rendah tapi masih lah, memadai walaupun jauh lebih kecil tapi bisa bermanfaat bagi jutaan lah orang di Indonesia gitu. Semangat lah Anda kalau gitu dong. Semangat waktu itu karena gini, satu yang bikin saya terbakar ya waktu itu ambisinya tinggi sekali memang. Ini boleh diceritain? Oh ya. Contohnya ada ambisi untuk ngebantu seluruh mahasiswa-mahasiswi Indonesia untuk bisa dapat kesempatan karir yang lebih baik gitu di situ. Nah ini yang sekarang jadi aplikasi namanya Kampus Merdeka. Mungkin kalau ada teman-teman mahasiswa bisa tahu aplikasinya. Jadi itu yang bikin tim kita ya. Bung Ibam dan tim ya. Timnya betul. Berapa lama bikin? Kalau nggak salah setahun 2 tahun. Itu masih limited roll out. Setelah tahun kedua kita bisa masih roll out gitu. Itu berupa app ya? Berupa app, aplikasi di web. Dan aplikasi di web, jadi artinya dipakai dengan sistem apa aja bisa. Pakai HP juga bisa kan? Betul. Memang dirancang seluas mungkin. iPhone atau sistem telepon biasa, Android nggak ada masalah ya. Betul, ya. Dan
Ini satu contoh ya yang saya tadi bilang equalizer gitu. Ya, kita Jadi orang pakai HP murah juga nggak apa-apa gitu ya. Iya betul. Dan kita ngerancang supaya misalnya kalau koneksinya sering putus, nggak apa-apa, masih ada yang di save sebagian gitu. Jadi nggak harus ngulang dari awal ya. Betul. Nah yang kita sangat senang ya, misalnya contoh dampaknya waktu itu, banyak banget mahasiswa-mahasiswi dari yang kuliah di daerah-daerah ya, mereka bisa dapat kesempatan magang di perusahaan-perusahaan besar di ibu kota gitu namanya. Dan itu banyak yang curhat habis itu. Kenapa kesempatan ini terbuka karena apa? Karena sebelumnya mereka nggak tahu harus apply kemana Pak. Jadi Mereka dengan nggak dia punya. masuk ke situ, ternyata dia tahu langsung bisa daftar ke sini. Iya, gitu. dan gak hanya tahu tapi difasilitasi oleh pemerintah, difasilitasi oleh teknologinya, dia tahu harus upload apa, harus isi apa. Kita udah integrasiin datanya sehingga semuanya 90% udah keisi otomatis gitu. Terus mereka kerjanya secara online atau datang secara fisik atau gimana? Itu tergantung perusahaan. Ada yang memang datang secara fisik ya, dan jadinya mereka bisa misalnya ya, ada mahasiswi di pulau mana gitu. Dia sebelumnya kalau dia mikir soal magang, dia tuh mikirnya paling dekat adalah ke kantor cabang bank di kotanya. Gitu. Iya. Tapi dengan ada platform itu, oh ternyata dia bisa daftar ke perusahaan teknologi di Jakarta misalnya, atau bisa daftar ke satu produsen industri besar di daerah di Jogja gitu misalnya, di mana-mana gitu. Iya. Jadi kesempatan dia terbuka luas, terbuka lebar, kita fasilitasi, kita bantu supaya mereka-mereka yang di daerah itu punya kesempatan yang sama dengan yang di kota-kota besar. Jadi seolah-olah jarak itu jadi nggak penting lagi ya? Betul. Dengan bantuan teknologi yang bagus, tapi itu kuncinya. Kalau teknologinya itu dibangunnya, misalnya ya, dia harus ngisi satu form 40 halaman gitu. Atau dia nggak kita coba bantu dengan AI supaya otomatis, misalnya dia tinggal foto surat apa, langsung otomatis dibaca, diproses. Ya artinya kan beban untuk dia ngisi teknologi itu jadi besar ya. Makin besar itu, makin orang-orang di daerah itu makin susah, makin disadvantage gitu. Jadinya pertanyaan besarnya adalah nggak hanya bangun teknologi, tapi gimana bangun teknologi yang bebannya atau frictionnya serendah mungkin sehingga orang-orang di daerah yang nggak punya privilege kayak orang-orang di kota bisa punya kesempatan yang sama di situ. Gitu. Tapi Anda ketika bikin yang kayak Kampus Merdeka ini, itu ketika itu kan dimulainya ketika masih dari bekerja buat yayasan atau setelah, karena kan kalau nggak salah di yayasan Anda nggak dikontrak setahun tapi karena pandemi 6 bulan ya selesai ya. Lalu Anda sempat berapa bulan, habis gitu Anda di hire oleh GovTech. Iya, di Telkom. Di Telkom. Nah GovTech ini kalau nggak salah ini atas perintah Presiden Jokowi dulu ya. Ini adalah satu unit atau satu BUMN atau? Setahu saya akhirnya pindah ke bawah sebuah BUMN. Telkom atau di bawahnya lagi? Bukan, beda lagi. Ada kalau nggak salah, setahu saya itu di bawahnya percetakan Peruri ya. Betul. Jadi ini Peruri ini punya semacam anak perusahaan ya, namanya GovTech, yang tujuannya itu adalah karena waktu itu kan digitalisasi pemerintahan itu malah kacau balau karena setiap kementerian, setiap Pemda bikin app yang nggak nyambung satu sama lain gitu, sehingga digitalisasi ini bukannya memudahkan malah membuat, kalau orang Sunda bilang tambah riut gitu karena nggak nyambung satu sama lain ya. Kalau nggak salah waktu itu perintah Presiden unit ini gimana membuat ini jadi seamless lah, jadi jadi terpadu lah ya kalau istilahnya. Jadi waktu itu Bung Ibam waktu di yayasan itu bantu sebetulnya memetakan persoalan pendidikan di Indonesia itu dan kira-kira apa yang akan bisa dibantu oleh teknologi ya, kira-kira gitu ya. Iya betul Pak. Jadi memang kan saya nggak sendirian ya, ada banyak di situ. Ada yang fokusnya ke kita berbicara dengan para ahli-ahli pendidikan gitu, atau ada juga yang terbang ke daerah-daerah misalnya untuk survei di daerah-daerah kecil, di kota-kota kecil.
sebenarnya di sisi mereka ini apa sih yang bisa dibantu dengan Ya, teknologi. kalau bahasa manajemennya need assessment lah gitu ya. Betul, bisa dibilang Ya, gitu ya. Jadi assessment kebutuhannya tuh apa sih? Ya, Dan kemudian nanti keahliannya Bung Ibam ini menjawab kebutuhan itu mana yang bisa dilakukan melalui teknologi kira-kira gitu. betul. Misalnya kita nge-survey juga infrastrukturnya gimana sih di daerah itu. Jadi sama sekali nggak membahas ini pakai sistem Windows apa pakai Chrome apa nggak ada ya. Ini betul-betul membahas sistem pendidikan, lalu kira-kira dari masalah pendidikan yang ada itu apa yang bisa teknologi apa yang bisa dimanfaatkan untuk membantu lah menyelesaikan berbagai masalah itu dan membuat pendidikan kita lebih baik, kira-kira gitu ya. Betul, kira-kira begitu, dan kita selalu patokannya beberapa prinsip dasar ya. Pertama, harus bisa digunakan seluas mungkin. Ya. Jadi memang contohnya kita bangunnya itu kebanyakan tuh multi platform, Pak. Ya. Ada yang bentuknya aplikasi, tapi juga satu platform yang sama dengan web gitu. Ya. Jadi bisa buka di web juga, supaya dari mana bisa dibuka. Karena kelebihannya web tuh biasanya pakai apa aja bisa ya. Betul, meskipun lebih berat kadang-kadang. Lebih berat ya. Kan perlu internet yang lebih kuat ya. Karena setiap kali ini kita nge-load data yang banyak gitu. Kalau misalnya aplikasi kan kita bisa sangat minim sekali gitu kita rancangnya. Jadi memang banyak itu ke arah perancangan itu. Dan memang teknologi yang menurut saya yang baik ya dibangun untuk pemerintah itu bukan satu hal yang 100% top down terus gitu, Pak. Ya. Jadi dari misalnya ya dari stakeholders dari sisi membuat kebijakan mereka punya ide, oh kita harus bangun nih aplikasi untuk guru-guru bisa nge-submit rencana pembelajaran. Gitu. Mereka biasanya setiap awal semester suruh bikin rencana pembelajaran mereka semester depan apa nih, mau bikin apa gitu. Ada yang kepikiran dari sisi kementerian, oh kayaknya mereka kalau dibikin aplikasi yang lebih gampang isinya bisa lebih banyak yang ngisi nih gitu. Lebih efisien, lebih produktif Betul. ya. Nah, karena kan banyak keluhan dari birokrasi administrasi pendidikan. Aduh, ngisi-ngisi form ini habis nggak ada waktu ngajar lagi gitu. Yang kayak gitu-gitu ya. Ya kayak gitu. Nah, tapi ini satu contoh untuk kolaborasinya ya Pak ya. Yang kayak gitu nggak kita langsung terima, nggak kita langsung bikin. Oke harus bikin ini nggak gitu. Karena kita ajak ngobrol dulu aja, diskusi dulu. Goal apa sih yang hendak ingin dicapai gitu. Goalnya adalah bikin guru-guru punya rencana 1 semester ke depan yang lebih bagus gitu. Dibikinin template-nya gitu ya. Bahkan nggak template, ini saya cerita dikit ya. Jadinya teman-teman dari tim riset dan desain itu terbang ke daerah-daerah, ke misalnya selesai ada di Lombok Timur misalnya, terus mereka masih naik lagi bus berapa jam gitu. Jadi nggak cuma kota-kota besar yang kita survei ya. Terus mereka lihat di sana gimana sih praktek yang ada selama ini ya tentang tadi rencana pembelajaran tadi. Ternyata yang kelihatan adalah kebanyakan guru-guru di daerah itu anggap itu hanya beban administrasi. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka fotokopi. Bahkan tempat fotokopiannya udah punya template-nya gitu. Buat materi geografi kelas 10 ini tinggal copy, tinggal ada kayak buku pinternya ya. Iya, terus tinggal submit gitu. Nah, kalau kayak gitu, artinya kan kalau kita bangun sistem seperti awal tadi ya, buat inputin lebih mudah, itu nggak ngebantu goalnya kan. Nah, akhirnya apa yang kita lakukan? Kita ngubah konsepnya, kita bawa lagi ke rekan-rekan di kementerian ya. Gimana kalau konsepnya jadi tempat atau ruang untuk inspirasi gitu. Kalau misalnya mereka prakteknya di beberapa guru itu ada yang ke daerah fotokopi template ya, kenapa nggak kita coba sediakan ruang untuk guru-guru yang punya kualitas dan motivasi tinggi dan memang bisa bikin pengalaman seperti itu ya, pengalaman bikin rencana seperti ini yang bagus, mereka bisa submit, tapi guru-guru lain bisa download dan pakai langsung untuk sekolahnya. Jadi kolaboratif ya. Betul. Kita ngubah ide sistem awal yang tadinya preskriptif ya, harus submit apa. Yang tadinya mesti lapor A, B, C, D, D. Sekarang enggak, ini ide dari guru yang punya gagasan apa. Kalau itu dianggap bagus oleh yang lain, ya mereka pakai. Adopsi, gitu. Betul. Jadinya kita bawa lagi tuh, kita propose. Kalau misalnya seperti ini. Senang dong guru-gurunya. Senang. Awal-awal seneng ya, cuma saya ngelihat tahun ketiga, tahun keempat itu banyak yang mulai masuk itu jadi beban administrasi juga ujung-ujungnya gitu. Karena apa? Karena gini, sepemahaman saya ya, kan banyak yang dibangun dari pemerintah pusat itu
itu sebenarnya kontrol terhadap apa yang guru-guru lakukan itu bukan di pemerintah pusat, tapi di Pemda-Pemda gitu. Karena kan mereka adalah PNS Pemda-Pemda ya. Gitu. Jadinya ketika tahun pertama itu rilis, kita senang banget ngelihat tumbuhnya cepat sekali gitu Pak. Jadi dalam waktu 3 bulan pertama udah ratusan ribu yang pakai. Karena kita nggak cuman word of mouth gitu. Mereka suka, mereka share ke yang lain. Nggak ada paksaan. Iya mungkin di circle-circle mereka ya gitu. Jadi banyak yang install secara organik di situ. Tapi setelah masuk tahun-tahun berikutnya, ini kan jadi sebenarnya platform yang karena kita bangun, kita koleksi data di mana-mana ya, kita kumpulin data di mana-mana. Ada yang request gitu misalnya dari Pemda mana, tolong dong bikinin kita dashboard, kita pengen lihat guru-guru itu nge-submit nggak sih gitu ke platform ini. Ya kita nerima request, dapat arahan dari pemerintah, kita ikuti, kita bangun dashboardnya. Ternyata ujung-ujungnya dipakai untuk penilaian guru gitu. Jadi mereka melihat ini sarana atau cara kontrol yang mudah, datanya langsung ada, kita bikin hampir real time karena teknologinya solid dan stabil ya, tapi dipakai untuk bisa nggak kita ngelihat atau nilai guru-guru ini gimana gitu. Jadinya beberapa guru-guru di daerah-daerah kayak gitu, mereka jadi ngerasa terbebani karena yang tadinya teknologinya itu adalah untuk kolaboratif, untuk menginspirasi, kemudian berubah menjadi untuk untuk beban administrasi mereka ujung-ujungnya gitu. Terus Bung Idam nanti sampaikan ke Diknas. Kita nggak punya kuasa ya Pak. Kita kan sebagai pembangun teknologi kita ikutin aja ya apa yang pemerintah arahkan. Gitu. Kecuali ditanya ya. Ya tentu kita kasih masukan, tapi pada akhirnya keputusan selalu balik ke pemerintah lagi. Karena Anda nggak punya kewenangan apa-apa ya. Nggak punya. Kita punya keahlian bangun teknologi. Kita bisa menyampaikan masukan-masukan kita lihat dari lapangan. Tapi semuanya kembali ke pemerintah. Mereka decide mau bangun apa gitu di situ. Itu sampai tahun berapa tuh Anda ngerjain kayak gitu? Saya sampai 2024 waktu itu. Saya harus resign di tahun 2024 karena saya ada penyakit waktu itu. Karena kondisi kesehatan saya nggak gitu bagus. Gue tahu dulu seberapa stressful ya. Akhirnya saya resign lebih awal. Iya. Padahal waktu di Eropa sehat-sehat aja ya? Iya bener. Kenapa dia sering begadang atau gimana? Nggak paham. Kita hidup di Belanda tuh hampir 6 tahun. Ibam cuma ke dokter sekali. Saya inget banget. Tapi pindah ke Indonesia entah kenapa ya. Qadarullah Ibam masuk rumah sakit terus. Kenapa kerjanya terlalu keras atau? Kayaknya ya. Nggak pernah pulang jangan. Pulang sih ya pulang. Cuma bawa kerjaan ke rumah. Emang saya ngeliat waktu itu emang Ibam kerja keras banget sih. Beda banget sama hidup kita di Belanda gitu. Iya, maaf ya. Jadi akhirnya keluarlah berbagai penyakit ini. Kayaknya ya. Di 2024 itu akhirnya udah. Dan akhirnya dokter bilang untuk resign aja. Enggak, itu keputusannya Ibam sih. Ibam bilang aku kayak udah nggak tahan lagi nih gitu. Aku mau resign aja deh. Gitu. Resign terus rencananya apa kalau resign? Aku bangun startup waktu itu. Startup AI ya. Jadi dulu aku bangun itu untuk ngebantu mental health. Aku ngerasa itu satu area yang kurang banyak atensi atau support. Nah, kenapa Anda ke mental health ini agak menarik nih? Jarang loh orang Indonesia yang tertarik mental health ini. Saya kan lama di Eropa ya Pak ya. Oh sangat ya. Jadi di sana tuh saya ngeliatnya sangat humanis gitu. Itu pun yang saya bawa juga ke kantor-kantor saya sebelumnya gitu. Kita bukan yang 996 yang jam 9 pagi sampai 9 malam 6 hari seminggu gak kayak gitu, tapi kita punya misi tertentu dengan kita bisa punya humanisme yang baik. Kalau istilah Gen Z, work-life balance ya. Keseimbangan kerja dan hidup ya. Ya, tapi itu ada goalnya akhirnya. Keseimbangan kerja supaya kita lebih semangat dan lebih misi produktif. Kita. Betul, lebih produktif dan lebih inovatif. Iya, betul. Karena kita kan knowledge worker ya. Apa yang kita bangun itu sangat merefleksikan kreativitas kita gitu. Dan kreativitas hanya bisa dalam suasana nggak kecapean ya. Iya, ini saya mungkin nggak kayak kuli yang harus kerja 24. Ya, ini saya mungkin ngomong gini, Riri sambil senyum-senyum soalnya saya tetap kecapean juga. Tapi memang biasa gitu sih Pak, manajemen. Enggak, saya juga tertarik kita beberapa riset di Eropa kan nyoba kerja 4 hari seminggu kan. Iya.
juga ada kombinasi kerja di rumah dan kerja. Dan ternyata di beberapa sektor malah lebih produktif. Kalau kita kan mikirnya counterintuitif ya. Kok kerja dibandingin sama yang kerja di Cina 7 hari seminggu. Ini kok kerja 4 hari seminggu. Tapi ternyata ya paling nggak beberapa riset terakhir untuk beberapa sektor yang kreatif justru lebih produktif si karyawannya. Jadi Anda tertarik di bidang itu ya? Iya. Walaupun diketawain diri ya. Betul. Kalau orang Sunda bilang mah dipoyok, dilebok. Akhirnya saya coba praktekin juga ya di startup AI itu. Tim saya semuanya remote dan saya hire yang memang dari daerah-daerah juga, mau kerja di daerah gitu. Ada yang dari Jogja, dari tempat-tempat lain gitu ya, dari Solo. Anda luar biasa ini kalau istilahnya Anda mau mengubah paradigma dari work hard, kerja keras, menjadi work smart, kerja cerdas gitu ya. Karena waktu itu ambisi kita tinggi, Pak. Kita bikin aplikasinya nge-target market Amerika. Oh, gitu. iya. Jadi market Amerika itu market yang ditarget seluruh startup di banyak dunia ya, banyak negara ya. Jadi kalau misalnya orang bilang world class, itu maksudnya adalah memang bisa bersaing di level dunia seperti itu. Dan bisa dibilang golden standarnya Amerika, betul, pasar Amerika. Karena 60%, 70% aplikasi-aplikasi kayak gitu tuh targetnya Amerika atau pasarnya di Amerika gitu. Karena misalnya ya kita tuh punya subscription, mungkin taruhlah $20 sebulan gitu. Itu kan jadi rupiahin jadi berapa? Jadi 350.000. Di sini susah. Market untuk yang mau bayar segitu dikit. Yang mau bayar segitu ya. Nah di Amerika itu ada belasan juta orang yang jutawan, millionaire US dollar ya gitu. Jadi buat mereka spending $20 sebulan tuh mudah sekali gitu di situ. Nggak kerasa ya? Iya. Nah jadinya secara unit economics lebih bagus. Tapi artinya yang kita bangun harus kualitasnya bisa bersaing juga gitu. Dengan orang-orang di Silicon Valley, dengan orang-orang dari berbagai negara yang ingin penetrasi market Amerika. Waktu itu rencananya kira-kira apa mental itu kalau aplikasi dia bisa ngetes kondisi kesehatan jiwanya atau apa? Dia bisa dia bukan psikolog ya. Itu ada limit yang kita nggak mau cross gitu. Tapi dia bisa ngajak kita curhat, ngobrol dengan suara ya. Jadi nggak perlu ngetik segala macam. Dengan suara dia bisa jawab lagi balik. Kita bisa ngobrol ngidul sama dia. Tapi perlahan-lahan di-guide sama dia. Dia dari obrolannya tahu, oh ini kita punya stress level di area ini gitu. Tentang pekerjaan, tentang kuliah. Jadi gantiin psikiater sebetulnya ya? Tapi sebagai alat bantu psikiater lah. Iya. Nggak sampai psikiater, karena itu kan udah medical issue ya. Ini lebih ke arah psikolog. Nge-guide. Enggak, saya ngebayangin, anak saya kebetulan psikolog. Oh gitu. Psikolog psiklinis. Jadi saya ngebayangin, saya lihat dia banyak buang waktu ngetranskrip. Padahal kan kalau ada alat seperti pertama dengan baca itu dia kan udah langsung fokus, sehingga mungkin kalau tadinya dia sehari nanganin 3 pasien aja udah mau pingsan, mungkin dengan alat seperti itu dia bisa nanganin berapa 10% dengan tenang. Dan itu penting di Indonesia karena jumlah psikolog klinis di Indonesia tuh dibandingin jumlah penduduk, mungkin kecil sekali ya, dan kebanyakan di Jakarta lagi. Iya benar. Memang itu nggak sampai ke level psikolog klinis ya, cuman dia bisa jadi kayak yang ngebantu diskusi awal. Iya, diskusi awal ya. Diskusi awal. Membantu psikolog sebetulnya kan. Ya, ujung-ujungnya kalau misalnya kita ngerasa wah ini tamu terlalu berat nih. Pergi ke psikolog aja gitu. Kita rekomend ke psikolog gitu. Cuman 2 hal nih. Pertama, sebagian besar yang ngerasa nggak nyaman atau malu-malu gitu, setidaknya bisa terbantukan. Dan kalau sambil kita bantu, kita lihat, oh kamu butuh psikolog, kita bisa encourage pelan-pelan ke sana gitu. Karena di Indonesia di banyak tempat juga kan, seolah-olah pergi psikolog aib kan. Betul. Nah kalau mulainya dengan curhat, dengan AI yang nggak ada judgement gitu ya, dia netral, nggak usah malu ngobrol sama dia, itu kan bisa ngebantu. Tapi itu punya risiko, ntar dia jatuh cinta lagi sama AI-nya. Itu resiko yang sangat real dan kita udah ngerancang supaya interaksinya itu
Misalnya itu bentuknya kartun gitu Pak. Oh, ada. Kartun Dan ada animasi. ada ininya ya, boundariesnya ya. Ada bordernya. boundariesnya juga gitu. Ada yang bilang AI-nya bisa bilang, oh saya nggak nyaman ngomong soal ini gitu. Wah, anak saya mesti lihat tuh ini Anda tuh. Sayangnya udah shutdown startupnya. Ya karena kenapa sih atau? Karena sejak perkara ini mulai ya, perkara saya jadi Ya, diperiksa ya. diperiksa, jadi tersangka, terdakwa seperti ini. Investornya minta saya dipecat, terus minta semua funding mereka dibalikin gitu. Yuh, Anda pribadi harus balikin. Akhirnya nggak semua. Cuman kan saya kan udah masukin dana pribadi juga ya sebelum dapat investasi. Ya, itu semua hangus gitu. Dan tadinya saya berharap setidaknya ada saham dari perusahaannya gitu. Perusahaan yang kalau misalnya grow atau tumbuh bisa gimana. Tapi itu hangus juga semua. Jadi Itu jaksa tahu nggak ya? nggak tahu saya. Tapi akhirnya ya udah semuanya tuh dimatikan. Tapi saya bingung ya, kenapa Anda jadi tersangka? Anda kan konsultan nggak punya kewenangan. Ya, juga kalau saya lihat di sidang-sidang saksi-saksi, Anda nggak pernah mengarahkan ke sana ke sini. Tapi pernah nggak jaksanya ngomong kenapa sih Anda jadi tersangka? Saya juga bingung Pak. Saya udah berusaha senetral mungkin ya, dan ini kalau boleh masuk sedikit ke sini ya. Tercatat juga secara resmi, secara terungkap juga di persidangan gitu, bahwa saya itu ngasih masukan dua-duanya. Saya bahkan ngasih wanti-wanti kalau memilih ini harus ada pengujian dulu gitu. Nah, itu Dan semua, Anda tuh menyampaikan semua yang berdasarkan keyakinan Anda sesuai ilmu Anda gitu kan? betul, dan hanya sedikit yang diambil sama kementerian ya, dan itu pun hak mereka ya. Iya. Ya Anda konsultan ya, cuma kasih usulan aja kan? Betul. Cuman ya pada akhirnya memang apa ya? Mungkin memang banyak juga yang mungkin kalau udah 5 tahun ya, mungkin mereka lupa atau gimana gitu. Mungkin mereka yang keingetnya hanya satu sisi aja. Untungnya setelah di jalan ya kita bisa ingatkan juga bahwa itu 2 sisi ngasih taunya. Dan kelebihan dikasih tahu, kelemahannya juga dikasih tahu, semuanya secara terbuka gitu. Dan menariknya karena Anda ahli IT, jadi sekarang dengan ilmu Anda semua dakwakan apa segala Anda masukin ke AI ya? Iya. Jadi saya sempat cerita ya sebelumnya tadi, memang ketika ini berkasnya sampai ya diterima ke saya gitu, itu sampai 4.500 halaman Pak. Ini mungkin teman-teman yang yang lawyer udah biasa ya gitu, tapi saya yang awam tuh sangat kaget. Udah gitu bahasanya nggak enak lagi ya, membosankan gitu kan? Iya, karena kan isinya adalah keterangan resmi ya gitu, dari lebih dari 200 saksi di sini. Volumenya besar sekali dan ini saya terpantik sedikit ya dari keahlian saya gitu. Saya biasa bangun sistem AI. Saya ngerasa ini adalah satu yang AI sangat sekali bisa bantu. Gitu. Jadi yang saya bangun ini kurang lebih sebulan terakhir ya, yang saya bangun itu adalah sistem untuk kita bisa upload berkas 4.000 halaman itu, terus sama dia langsung di uploadnya apa, di scan gitu? Hasil scan, betul. Hasil scan, cuman belum menjadi teks ya, cuman mungkin kayak foto-foto aja gitu per halaman gitu. Terus di upload, terus sama dia dibongkar semua, dibaca di OCR, dilihat teksnya. Itu layar pertama, layar kedua kita coba ekstraksi masing-masing keterangan, masing-masing fakta-fakta di situ. Total ada hampir 9.000 keterangan setelah dianalisa ya. Dan kemudian undang-undangnya sendiri Anda masukin juga? Undang-undangnya belum, tapi itu pengetahuan umum ya. Jadi bisa masuk. Oh, bisa cek ke database. Iya, dia udah bisa hafal juga undang-undangnya apa yang relevan di situ. Tapi yang saya lihat sangat bermanfaat ya adalah dia kayaknya bisa bantu untuk nge-cross reference atau cross examine gitu. Misalnya ada keterangan saksi A. Kalau lawyer yang handle ini secara manual ya dia harus mengandalkan ingatan dia ya. Saksi A ini kayak pernah dibahas deh di sini gitu. Nah ini AI-nya bisa sekaligus langsung cross reference 9.000 pernyataan itu, ngelihat siapa mention siapa, hubungannya gimana, dan dari situ bisa ngebangun big picture yang lebih komprehensif gitu. Misalnya
saya bisa bikin semacam chatbot gitu ke dia. Tolong dong untuk saksi ini, misalnya saya sidang berikut ada saksi ini ya. Tolong dong untuk saksi ini analisa, cross reference semuanya, pernyataan-pernyataan dia gimana, ada ide nggak yang saya bisa tanyain di sidang gimana gitu. Terus dia bisa munculin fakta-fakta, misalnya saksi ini bilang A, tapi di pernyataan saksi B beda lagi, bilangnya enggak A tapi B gitu. Ini kan satu hal yang kita bisa cross reference ya. Dan ini satu hal yang susah banget dicari kalau manual gitu. Atau bisa juga ini kejadian nyata nih. Jadi tiba-tiba AI-nya bilang bahwa hey, saksi ini di BAP nomor sekian-sekian, halaman sekian, ini keselip ya, kecil banget itu di situ. Ya, tanggal sekian, jam sekian, lengkap lah pokoknya. Lengkap. Dia bilang di situ dia mencabut satu pernyataan yang sebenarnya ada kaitannya dengan saya. Gitu. Nah ini kalau nggak dibantu AI kita kelewat. Kita nggak bisa notice itu. Tapi karena AI-nya bisa meneliti detail banget, dia bisa nge-surface info-info seperti itu. Jadi ini nih bisa digunakan oleh terdakwa, oleh penasihat hukum, bahkan oleh jaksa, oleh hakim, panitera ya misalnya. Betul. Karena ini mungkin sedikit hikmah ya. Saya jadi terdakwa ya. Terdakwa seperti ini karena saya bisa mengikuti prosesnya ya dengan sangat detail gitu. Dan tentunya saya semangat dong bangun AI-nya. Saya nggak mau AI-nya ada halusinasi misalnya gitu. Yang saya lihat memang banyak sekali kasus-kasus seperti yang overwhelming ya. Karena segini ya datanya. Iya, dan gak hanya per kasus, tapi jumlah kasus juga, Pak. Terus saksinya banyak lagi. Saksinya banyak, hakim-hakim juga kewalahan gitu. Hakim-hakim sering cerita, wah kita harus susah nih cari jadwal, saya habisnya ada besok ada sidang lagi gitu. Jadinya yang saya lihat di sini, ini sebenarnya satu terobosan ya. Iya, bisa. Satu akan membuat. Dan ini menarik ya Bung Ibam. Saya kebetulan agak meneliti soal peradilan di Indonesia ya. Kalau kita lihat laporan MA 2024, laporan resmi, itu pengadilan sidang di Indonesia tuh kalau nggak salah di level PN tuh 3 juta kasus lebih. Nah, bisa lihat jumlah tahun, Pak. Iya, setahun 2024 tuh. Nah, kita lihat aja deh yang paling gampang Mahkamah Agung. Tahun 2024 itu lebih dari 30.000 kasus. Padahal diputuskan. Padahal hakim agung kan ada 45. Dan nggak bisa mutusin sendiri kan, harus majelis. Jadi ada 17 majelis hakim agung. Memutuskan dalam setahun 30-an ribu perkara. Artinya kalau kita bagi rata, nggak sampai sejam itu satu perkara diputusin. Itu kan nggak mungkin. Ya, jadi artinya banyak perkara mungkin dibaca juga nggak gitu loh. Nah, ini kan padahal ini benteng terakhir keadilan gitu loh. Tapi dengan sistemnya IBAM ini kan kerjaan panitera yang meresum itu akan jauh lebih tepat dikerjakan oleh AI ini kan. Jadi kerjaan panitera tinggal mengedit aja apakah tentu jangan dilepas gitu, tapi panitera bisa melihat hasil AI IBAM ini benar atau enggak atau perlu itu, sehingga ya kalau mau kerjain 30-an ribu perkara aja hakim itu betul-betul udah mutunya terjamin lah gitu ya. Demikian juga pengadilan di bawah. Nah, dan sekarang yang menarik untuk semua pengadilan tipikor itu KPK itu sejak awal, sejak Pak Amin itu semua itu direkam. Jadi itu sebetulnya bisa dimasukin sistemnya AI-nya Bung Ibam ini diproses. Nanti bisa keluar nih yang putusan ini ada red flag-nya ya. Kira-kira bisa gitu ya? Kira-kira bisa gitu. Ini saya kalau boleh nunjukin sedikit ya. Kalau kelihatan atau enggak. Jadi yang saya bangun itu juga bisa menganalisa keterhubungan antara berbagai macam pihak di sini gitu. Ini contohnya ini udah network diagram yang detail. Kalau kita klik ke sini kita bisa lihat dia hubungannya apa saja, dengan siapa gitu. Dan di sini yang fitur yang paling banyak rekan-rekan pengacara saya suka ya, itu bisa ngobrol dengan AI-nya gitu. Tolong buat daftar pernyataan apa, terus dia analisa sendiri gitu. Dan ini kan karena saya adalah orang yang punya stake di sini ya, ini harus benar, harus akurat gitu. Saya paham beberapa penggunaan AI di rekan-rekan PH gitu,
sebenarnya nggak akurat. Kadang-kadang AI-nya bisa halusinasi gitu. Ya, ya. Gimana tuh AI halusinasi itu? Bisa jelasin nggak sama orang yang awam? Nah, sebenarnya halusinasi itu ada satu pendekatan-pendekatan tertentu ya untuk mengcounter itu gitu. Contohnya kalau kasus ini ya, karena saya udah ngejalanin, saya tahu bahwa setiap unit dari kesaksian yang penting itu adalah keterangan dalam BAP nomor sekian gitu. Jadi halusinasi itu biasanya kalau kita kasih konteks terlalu besar, Pak. Oh. Bayangin kita kasih konteks 4.000 halaman, tolong kamu summarize ini. Pasti dia bingung. Ya. Ini luas sekali, saya salah tangkap segala macam gitu. Jadi promptnya ya, maksudnya itu penting ya? Preprocessingnya. Preprocessingnya. Jadi dari 4.000 halaman itu saya banyak lapisan preprocessing, ada multi agent swarm yang ini fokus ekstrak data apa gitu. Terus semuanya digabungkan. Setelah digabungkan jadinya unit struktur informasi yang lebih koheren buat AI-nya. Jadi AI-nya lebih terbantukan, satu itu. Kedua, saya juga bangun ada suara hati gitu mungkin ya. Jadi apapun hasil yang didapat, ada semacam suara hati gitu yang nge-challenge balik. Bener nggak sih? Iya, iya. Gitu. Bener nggak sih? Coba kamu cari lagi citation reference-nya gimana, bandingin. Nanti ada iterasi gitu ya, betul. Memastikan dia akurat gitu ya. Betul. Jadi bayangin ada 2 agent atau 2 AI yang saling ngobrol. Bener nggak sih? Nggak halu kan? Bener kan? Double checking. Sampai akhirnya pas balik ke user itu udah terverifikasi gitu. Jadi udah nggak ada halusinasi jadi lagi kan sekarang. Presiden Prabowo baru aja pidato, dia kan bilang bahwa ya hati-hati ya, harus betul-betul menghukum orang yang memang bersalah beyond reasonable doubt. Jadi apa ya, artinya orang awam itu tidak meragukan lah gitu ya. Nah, sistem ini artinya bisa ya mengetes seperti itu. Karena kan nggak mungkin juga satu kasus 100% kecuali ketangkep basah ya. Kayak OTT gitu. Tapi kalau udah kasusnya berapa lama yang lalu, orang saksi juga banyak yang udah lupa ya kan. Bisa ditekan jaksa ya, dan bisa juga ingin membela diri akhirnya ngarang-ngarang. Nah, di sini tuh bisa disisir gitu sehingga kelihatan lah mana yang solid, mana yang agak kurang solid gitu ya. Jadi setelah saya jalanin ya, saya sadar bahwa yang saya analisa ini cuma setengah dari seluruh bagian dari big picture yang ada ya. Karena setengahnya lagi adalah persidangan. Dan ini bagian yang saya merasa banyak yang luput gitu. Maksudnya saya ada beberapa produk teknologi ngebangun AI kayak gini, tapi untuk legal research. Untuk riset sebenarnya perkara ini dia ada kesalahan atau enggak, melanggar atau enggak. Ya problemnya ya. Kalau ngandelin catatan panitera kan paniteranya juga bisa lupa, bisa nggak denger atau lagi ke belakang ya nggak? Iya. Jadi yang saya sekarang ini kan baru 4 minggu ya saya kembangin. Yang sekarang saya mau kembangin lagi adalah saya ngeliat udah lazim rekan-rekan penasihat hukum merekam audio ya. Audio percakapan sidang. Gitu. Bahkan video juga. Video juga kadang-kadang. Nah saya mau bikin bisa upload ke sini. Videonya ya. Video atau audionya. Langsung dibongkar, langsung dia transcribe, langsung dianalisa gitu. Jadi kan BAP itu hanya pendukung ya Pak sebenarnya. Setelah saya jalan ini, sebenarnya kesaksian yang berpengaruh bisa dicabut, BAP itu bisa dicabut bahkan. Yang berpengaruh adalah dalam sidang, karena itu di bawah sumpah. Gitu. Jadinya kita bisa bandingin misalnya selama persidangan, ternyata kesaksiannya bagaimana, apakah berubah, apakah ada yang memberatkan, apakah ada yang meringankan gitu. Ini the other missing half yang saya lihat jarang sekali ada yang bangun. Mungkin karena belum ada tech lead yang jadi terdakwa kayak saya gitu ya. Enggak, menurut saya itu menarik karena dulu teman saya Amin Sunaryadi waktu dia salah satu ketua KPK, dia kan yang membuat program bahwa seluruh sidang tipikor itu di video. Dan semua rekamannya itu ada di servernya di KPK. Jadi kalau dengan menggunakan server itu pakai AI yang sekarang dirancang oleh IBAM itu bisa disisir lagi tuh ya perkara-perkara zaman dulu kesaksian sidang, lalu kira-kira menyimpulkan wah yang ini kayaknya harusnya bebas, yang ini emang salah atau yang ini tengah-tengah gitu. Itu kira-kira bisa ya dia ngambil kesimpulan gitu. Karena ini semua kan ada datanya. Itu kan dari berapa kamera?
Ya, yang bisa dilakukan saya rasa adalah untuk menyajikan fakta persidangan yang di rekaman itu ya, dengan fakta-fakta pas dakwaan gitu misalnya, atau tuduhan-tuduhan pas dakwaan. Kita bisa mapping apakah memang dari tuduhan itu terbukti atau enggak ketika berjalan dengan fakta-fakta persidangan gitu. Yang saya nggak mau melangkahi ya di sini. Tentunya vonis atau keputusan adalah hal sakral yang diambil oleh hakim gitu, di situ. Di sini yang bisa dilakukan adalah misalnya menunjukkan adanya inkonsistensi misalnya. Ternyata poin-poin yang dituduhkan dalam dakwaan ketika berjalannya sidang, dari sidang tanggal berapa, oleh kesaksian siapa, jam berapa, menit berapa, ternyata bertentangan gitu. Atau malah memperkuat. Gitu, karena saya pernah menyaksikan sendiri di sidang itu kesaksian BAP dicabut, dibahas ke dalam, dicatat, tanda tanganin, tapi ketika vonis seolah-olah copy paste dari dakwaan, yang seolah-olah sidang itu nggak ada gunanya gitu loh. Ya, dan ini bisa terjadi ya karena manusiawi. Kalau dengan sistem ini kan mestinya yang kayak begitu bisa dihindari ya. Paling nggak bisa jadi bahan untuk pengadilan di atasnya lah, pengadilan tinggi bisa ngecek kan. Karena ini rekamannya ada semua. Loh kok putusannya gini padahal menurut AI begini nih. Nah, terus dia bisa analisa lagi kan dengan AI-nya. Kenapa keputusan pengadilan bawah begini? Padahal menurut AI harusnya begini. AI-nya bisa jawab lagi kan? Karena bedanya di sini gitu kan kira-kira. Bisa betul. Dan mungkin ini nih maksud Tuhan kamu jadi tersangka nih ya. Ya supaya pengadilan kita memanfaatkan teknologi lebih baik ya. Iya, tapi target saya ya mudah-mudahan bebas dulu ya Pak ya. Ya, insya Allah ya. Ya, memang saya ngebangun ini juga ada niatan sendiri sih Pak. Saya melihat mungkin ada juga gitu yang mungkin menghadapi hal serupa dengan saya gitu, bahwa kita nggak melakukan hal yang salah, tapi dituduh macam-macam di situ gitu. Dan seringkali informasi yang kita terima itu asimetris gitu. Banyak sekali berkas-berkas yang harus ditelaah segala macam gitu di situ. Jadi memang saya niatnya adalah ini saya bangun dari awal tuh untuk orang-orang bisa self register, bisa upload perkara sendiri gitu. Jadi memang bahkan bisa membantu menyaring gitu ya, misalnya satu dakwaan itu udah cukup kuat atau tidak ya. Betul, bisa dipakai jaksa juga untuk persiapan mereka dakwaan. Jadi jaksa nggak sembarangan lah. Atau mereka atau polisi juga. Atau mereka masukkan bahwa bagian sih masih lemah nih. Mungkin kamu harus teliti lebih dalam lagi gitu. Karena kan ultimately kalau misalnya kualitas tuntutan lebih tinggi gitu, yang masuk ke hakim-hakim pun bisa lebih confident gitu ya, bahwa memang ini udah dan bisa dari awal ya, misalnya dari level polisi kan dia periksa, kalau yang dari polisi BAP dia bikin BAP-nya masukin ke AI-nya. AI-nya bisa langsung bilang wah ini mah masih lemah, atau ini ini udah memadai untuk itu. Dibawa ke penuntutan, dicek lagi AI-nya oleh mungkin promnya jaksa beda lagi ya, benar nggak? Ini yang harus diperbaiki. Jadi ini bisa meningkatkan kualitas dan konsistensi ya. Betul. Kepastian hukum ini bisa jadi jauh lebih baik dong kalau gitu. Betul. Dan ini visi saya adalah ini bisa jadi sistem operasi gitu ya, sistem operasi untuk persidangan atau persiapan penuntutan atau apalagi kalau yang namanya tindak pidana atau perdata ringan ya. Kalau itu kan banyak banget kayak kasus tilang gitu, bisa cepet banget dilihat ya. Iya, kalau itu bahkan nggak butuh BAP segala macam ya. Iya. Tapi ya itu salah satu niatan saya ya Pak ya. Kalau Bapak tadi bilang mungkin hikmahnya ya, saya juga berharap begitu ya, bahwa kalau misalnya ini udah selesai, niatan saya adalah buat mereka yang pro bono ini bisa saya gratiskan gitu. Jadi biaya kena perkara itu bisa lebih efisien lah, lebih ini. Bahkan kalau orang miskin bisa jadi kayak BPJS ya.
Jadi yang kalau orang miskin iurannya dibayarin pemerintah ya kan. Tapi kalau yang bisa bayar punya gaji ya bayar berdasarkan pendapatannya, lebih adil lah. Iya. Ya, lebih, dan tidak membuat hukum, kan selalu kritiknya hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu ya. Jadi ini ya kalau mau tajam ke semuanya gitu kan. Ya, jadi bukan menggantikan hakim, jaksa atau polisi, tapi membuat mereka lebih profesional dan lebih efisien, lebih produktif ya. Betul. Karena saya ngebayangin tuh polisi itu ngetik BAP aja udah habis waktunya berapa lama ya kan. Wah ini menarik lah. Jadi saya dari suasana yang sangat buruk lah ya, saya bisa membayangkan ya, mudah-mudahan ada majelis hakim adil ya. Amin. Dan bahkan kalau saya sih jadi jaksanya, saya tuntut Anda bebas aja lah. Amin. Iya kan? Dan boleh itu, jaksa boleh tuntut bebas. Karena saya berharap demikian. Kenapa? Karena salah satu jaksa favorit saya itu ada namanya Priyatna Abdurrashid. Dalam biografinya, ini jaksa yang sangat berintegritas. Dalam biografinya dia cerita, satu hari dia dapat tugas dari bosnya, dia harus menangkap seorang Sumitro Joyo Hadikusumo. Waktu itu salah satu menteri kabinet. Nah, dia tanya dong sebagai seorang jaksa, loh salahnya apa? Wah udah, kamu jalanin perintah aja, ini perintah dari atas. Akhirnya dia nggak mau begitu aja kan. Akhirnya dia tanya-tanya, ternyata presiden marah sama jaksa agung, Presiden Bung Karno lah waktu itu. Menurut buku ini ya. Karena kok yang ditangkepin ini cuman orang-orang dari Partai Nasionalis Indonesia. Jadi dia perintahkan jaksa agung, udah tangkap juga dong dari PSI, ya, Partai Sosialis Indonesia. Tapi, nah karena jaksa yang namanya Priyatna Abdurrashid ini orang yang profesional, walaupun dia masih cecere ya, dia muda, dia datang ke rumahnya Sumitro Joyo Hadikusumo, ayahnya Presiden Prabowo. Dia bilang, Pak Mitro, tolong segera melarikan diri. Kenapa? Karena saya disuruh atasan saya tangkap Pak Mitro, padahal saya tahu Pak Mitro nggak bersalah. Sehingga Pak Mitro langsung terbang ke Sumatera dan akhirnya bergabung dengan PRRI Permesa. Itu udah bagian sejarah yang ditulis oleh jaksa ini. Dan jaksa ini saking lurusnya, dia kemudian diberhentikan karena dia mau menangkap Ibnu Sutowo. Waktu itu di Rut Pertamina. Walaupun udah dibilang sama Presiden Soeharto, ini salah admin, tetap dia proses. Akhirnya dia diberhentikan. Tapi buat saya, ya seorang jaksa yang profesional, ya harus begitu gitu loh. Ya dia tidak mau membelokkan penegakan hukum. Ya, walaupun risikonya dipecat gitu. Nah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini bisa jadi pesan nih kalau buat saya, buat Presiden Prabowo juga, ya jangan membiarkan penggunaan politisasi dari hukum. Ya. Dan kita membutuhkan jaksa-jaksa yang profesional seperti almarhum Priyatna Abdurrashid ini, ya, yang kalau dia merasa itu nggak benar, ya dia melawan sesuai kemampuannya, lah ya. Dan juga kebetulan keluarga Presiden Prabowo ini juga pernah mengalami ini. Selain ayahnya, jadi pernah adiknya Pak Hasim itu ditahan sampai 20 hari karena dianggap melanggar peraturan perbankan waktu itu. Padahal peraturan perbankan itu sanksinya administrasi kecuali ada bukti fraud. Tapi ditahan aja. Untunglah kemudian setelah batas penahanan 20 hari dibebaskan karena tidak ketemu fraudnya gitu. Jadi ini pengalaman penyalahgunaan kekuasaan hukum ini, ya mudah-mudahan dengan ada peristiwa sekarang, kemarin juga Presiden sudah memberi abolisi, memberi itu adalah kesadaran ya bahwa ada masalah di hukum kita yang harus kita benahi lah.
Dan karena itu saya mengundang ke sini juga, ini bagian dari untuk menyampaikan pesan. Karena saya kalau nggak yakin Mas Ibam nggak bersalah, nggak mau saya undang, ya kan. Apa untungnya buat saya tidak dibayar, saya tidak apa, tapi kan kita melihat ketidakadilan tidak bisa berdiam diri, karena kejahatan itu terjadi hanya kalau orang baik-baik berdiam diri. Nggak boleh, paling nggak kalau kita GR lah merasa sebagai orang baik-baik yang nggak berdiam diri ya. Nah, teman-teman sekalian ya dari Retorika, saya menampilkan Bung Ibam ini karena ini sih udah terlalu jelas lah. Orang konsultan yang tidak punya kewenangan kok bisa jadi tersangka bahkan terdakwa kasus korupsi. Korupsi itu kan harus ada kewenangannya gitu. Kalau nggak ada kewenangannya di mana gitu. Apalagi sekarang di persidangan soal kerugian negaranya juga ternyata dibantah oleh saksi-saksi di pengadilan. Dan oleh karena itu, dan ini kenapa saya sampaikan ini, karena saya melihat sendiri ada beberapa orang yang sebetulnya adalah bibit unggul kita yang Presiden Prabowo ingin hasilkan dari Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Ini yang sudah jadi, kok malah mau diterdakwakan tanpa alasan yang jelas. Ini juga terjadi sebelumnya. Kenapa saya ngomong di sini? Ada teman saya, Bung Dasep, orang yang berinovasi membuat mobil listrik, sama nasibnya. Untung akhirnya dikasih gerasi. Tapi dia harus mendekam 10 tahun. Berapa kerugian 10 tahun membuikan orang yang sangat berbakat dan mumpuni. Ada lagi, ini satu cerita lagi. Saya kenal orang senior saya namanya Bung Raharjo. Bayangkan, dia adalah satu-satunya orang di Indonesia yang punya sertifikat dari pabrik pesawat F-16 untuk memperbaiki radar F-16. Sekarang dibui untuk kasus yang juga meragukan. Padahal informasi yang dapat dari 16 F-16 yang kita punya, ya ini dari seorang pejabat, saya nggak tahu pastinya berapa. 15 tuh radarnya nggak beroperasi. Jadi ini betapa, ya kalau Pak Presiden bilang paradok Indonesia. Ini adalah paradok hukum di Indonesia. Orang yang jahat merajalela, orang-orang yang bisa membantu negeri ini, yang punya kesempatan keluar negeri, berkembang malah mau balik untuk demi merah putih, malah ditersangkakan. Jadi saya mohon para aparat penegak hukum, Presiden Prabowo dan pemerintah, tolonglah lihat ini baik-baik ya. Dari hati nurani saya, kalau Pak Jaksa ini memang profesional, hentikanlah hal-hal seperti ini. Kalau perlu tuntut bebas. Begitu dah pesan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, karena kita negara Indonesia, negara berdasar hukum, dan prinsip hukumnya adalah praduga tidak bersalah. Saya ingatkan lagi pesan terakhir Presiden Prabowo, kalau tidak yakin beyond reasonable doubt orang itu salah, ya jangan dihukum. Karena menghukum satu orang tidak bersalah menurut prinsip yang universal yang disebut prinsip Blackstone itu lebih zolim daripada melepaskan 9 orang atau 10 orang yang bersalah. Jadi di bulan Ramadan ini, bulan suci ini, mari kita kembali menjalankan Indonesia yang baik, yang taat konstitusi. Karena konstitusi kita menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Dan negara hukum, negara demokratis menganut prinsip praduga tidak bersalah.
Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih.